Kami menyambut Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dalam ibadah hari Minggu ketiga Prapaskah. Firman Tuhan dalam ibadah ini akan disampaikan oleh Pendeta Umi Rahayu MSI, KMJ GPIB Jemaat Penabur Kasih DKI Jakarta. Kiranya ibadah kita di hari ini berkenan kepada Tuhan. Mari berdiri, masuklah ke pelataran Tuhan dan beribadahlah kepada-Nya. Bersama aku, bersama
Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Allah yang penyayang, di hadapan-Mu kami bersimpuh. Ada begitu banyak ungkapan syukur dan terima kasih yang meluap dari hati kami. Kasih setia-Mu melebihi hidup kami. Karena itu, jiwa kami memuji Engkau, Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang selalu hadir dalam setiap musim kehidupan yang kami hadapi. Engkau ada di belakang kami untuk menopang kami. Engkau ada di sisi kami untuk mendampingi kami. Engkau ada di depan kami untuk menuntun kami. Dan apabila kaki kami goyah, Engkau menggendong kami dalam dekapan kasih. Namun kami yang tidak menyadari kehadiran-Mu, kami berjalan menurut pikiran dan keinginan hati kami sendiri. Kasih kami terhadap-Mu pun menjadi kendor, sehingga hati kami penuh dengan kebencian, iri, dengki, dendam, dan kecewa. Kami menjadi apatis dan masa bodoh terhadap setiap hal yang kami jumpai dalam kehidupan. Ya Bapa, dalam diam kami tertunduk di hadapan-Mu, menyesali akan setiap perbuatan kami. Kami mohon, pandanglah kami umat-Mu dan kasihanilah kami. Ampunilah akan kesalahan kami karena pengasihan-Mu. Ya Bapa, baharuilah hati dan batin kami dengan Roh Kudus. Tuntunlah kami untuk memahami kehendak dan firman-Mu, ya Kristus penebus. Pulihkanlah iman dan kasih kami kepadamu, sehingga dalam pengampunan-Mu hidup kami bermakna bagi orang lain. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Kekuatan cinta-Mu menguatkan kami, Tuhan, dalam
menjalani kehidupan ini. Kerinduan terdalam kami adalah mendengarkan suara-Mu, merenungi firman-Mu, dan belajar untuk melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Di bawah kaki-Mu, dalam kerendahan, kami memohon Roh-Mu yang kudus membimbing kami dalam proses perenungan kami saat ini, agar kami mengerti dan memahami firman Tuhan yang akan kami renungkan pada pagi hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Hosiana. Firman Tuhan dalam Ezra 7 ayat 1 sampai dengan 10 berkata, Ezra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya bin Azaria bin Hilkiah bin Salum bin Zadok bin Ahitub bin Amaria bin Azaria bin Merayot bin Zerahia bin Uzi bin Bukti bin Abisua bin Penahas bin Eleazar bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel, dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman Raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5, ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allah itu melindungi dia, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita Ezra pasal 7 yang menjadi perenungan kita hari ini menceritakan kepada kita bahwa Ezra dan rombongan masuk dalam gelombang 2 untuk kembali ke tanah air mereka, atau boleh dikatakan pulang kampung dalam dukungan Raja Persia Artasasta. Mereka pulang
selesai dan orang-orang Yahudi di sana merayakan Paskah setelah penghabisan Bait Allah. Yang mereka butuhkan adalah tuntunan untuk beribadah melaksanakan ritual-ritual sebagai umat Tuhan. Pada pasal 8 disampaikan kepada kita setelah 58 tahun kelompok di bawah kepemimpinan Ezra ini kembali ke tanah air Israel, dan Ezra pulang mengemban tugas untuk menegakkan hukum Taurat. Ayat 1 sampai 5 menginformasikan kepada kita bahwa Ezra berasal dari keturunan Imam Harun. Itu berarti bahwa Ezra berlatar belakang kualitas iman yang tidak perlu kita ragukan lagi. Keturunan imam berarti telah mempelajari Taurat Musa sejak ia kecil, dididik oleh orang tua untuk menjadi pribadi yang berkualitas dalam iman, dan cerminan didikan itu terlihat ketika Ezra memimpin rombongan untuk kembali ke Yerusalem. Pada ayat yang ke-6 menginformasikan kepada kita bahwa Ezra adalah ahli kitab. Kalau dikatakan ahli kitab berarti Ezra ini adalah guru Alkitab. Alkitabnya orang Yahudi. Mahir dalam Taurat Musa, dan Raja Artasasta pada saat itu memberikan dukungan pada Ezra untuk kembali ke Yerusalem. Dan Ezra bersaksi kepada kita bahwa itu terjadi bukan karena kekuatan manusia, bukan karena kemampuan manusia, melainkan karena tangan Allah yang melindungi Ezra, sehingga mereka diperbolehkan untuk kembali ke Yerusalem. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada ayat 7 sampai 10, jika kita melihat di dalam pasal 8 juga dikatakan rombongan itu terdiri dari 1.500 orang laki-laki dewasa. Itu berarti belum dihitung perempuan dan anak-anak. Jadi kalau kita kalikan 3, mungkin sekitar 4.500 orang. Rombongan itu pergi kembali ke tanah Yerusalem dengan jumlah yang sangat besar. Mereka kembali ke sana di bawah kepemimpinan Ezra sebagai imam, dan dalam rombongan itu disampaikan kepada kita terdapat imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak bait Allah. Dan disampaikan bahwa mereka harus menempuh perjalanan selama 4 bulan, dari bulan pertama tanggal 1 dan sampai di sana bulan kelima tanggal 1 juga. Ayat 9 menyatakan demikian. Saya membayangkan dengan jumlah yang besar itu sebuah perjalanan tanpa ada perlindungan dari pasukan tentara dari Persia. Mereka berjalan. Itu artinya bahwa perjalanan mereka penuh dengan perjuangan. Dan inilah yang disebut dengan perjuangan iman, dengan satu tujuan, yaitu beribadah kepada Tuhan di Bait Allah di Yerusalem. Perjalanan iman yang fokus pada satu tujuan. Oleh karena itu dibutuhkan adanya keberanian untuk melawan rasa takut menghadapi bahaya, melawan rasa takut dari ancaman-ancaman dalam perjalanan itu, dengan belajar percaya pada pertolongan Tuhan dan percaya pada bimbingan Tuhan. Dalam kelelahan mereka tetap gigih berjalan dan berjuang untuk terus melanjutkan perjalanan sampai pada sebuah tujuan, yaitu Yerusalem. Jadi mereka jalan, fokusnya satu, ke Yerusalem, beribadah kepada Allah. Meskipun dalam perjalanan itu banyak sekali tantangan, rintangan, bahkan dalam diri ataupun dari luar. Dalam diri adalah kelelahan-kelelahan selama perjalanan itu. Dan di situ mereka dibentuk kegigihan hati mereka untuk sampai pada tujuan itu,
yaitu Yerusalem. Ezra sebagai seorang pemimpin tentu memiliki semangat yang lebih lagi dari orang-orang yang dipimpinnya, agar mereka tetap memiliki semangat untuk sampai ke Yerusalem. Dalam perjalanan pulang itu, ayat 10 dengan jelas Ezra dikatakan demikian, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari berangkat dalam perjalanan ada fokus satu tujuan sampai di sana. Ezra memiliki tekad dalam perjalanan itu, meneliti Taurat Tuhan, melakukannya, dan mengajarkannya kepada orang-orang Israel. Tekad pulang untuk membangun atau melakukan sesuatu. Tekad itulah yang memberikan semangat kepada Ezra untuk kembali ke Yerusalem, meskipun ia harus menempuh perjalanan yang panjang, yang cukup melelahkan, dibutuhkan perjuangan dan kegigihan sepanjang perjalanan itu untuk sampai di Yerusalem. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini, lalu apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama, saya mencatat bahwa hidup tanpa tantangan terasa datar. Belajar dari kitab Ezra yang mengingatkan kita bahwa dalam perjalanan hidup manusia tidak akan pernah lepas dari yang namanya penderitaan, pergumulan, dan tantangan. Namun, penderitaan, tantangan, dan pergumulan hidup itu justru yang membentuk kepribadian kita, justru yang membentuk karakter kita. Dan Ezra, saudara-saudara, dalam menghadapi tantangan, pergumulan, dan penderitaan, ia tidak tinggal diam. Ia tidak menghindari pergumulan itu, ia tidak menghindari tantangan itu, ia tidak menyalahkan orang lain juga, melainkan ia hadapi tantangan itu dan menjadikan tantangan hidup itu sebagai acuan untuk memperbaiki kehidupan dan menjadi berkat bagi sesama. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk menghadapi tantangan dan pergumulan kehidupan dibutuhkan tekad dan semangat yang gigih. Tekad dan semangat itu diletakkan pada sebuah keberanian untuk percaya pada bimbingan kuasa Tuhan. Pertanyaannya, saudara-saudara, bagi kita sekalian, apakah tekad kita dalam menghadapi hidup ini? Apakah kita selalu memiliki semangat menghadapi tantangan kehidupan? Atau kita tidak memiliki tekad sama sekali dalam menjalani hidup ini? Kita hanya menantikan pengasihan orang, kita hanya menantikan pertolongan dan uluran tangan orang lain, atau kita sudah enjoy dengan kehidupan yang sekarang? Ketika kemapanan yang kita miliki terusik, tersentuh, mungkin kita menjadi marah karena kenyamanan kita itu terganggu. Saudara-saudara, kadang Tuhan pakai orang-orang yang tidak pernah kita perhitungkan, bahkan tidak kita kenal, untuk mengusik kehidupan kita, agar kita berbenah diri dan terus memperbaiki kehidupan kita. Tujuan Allah cuma satu, hidup serupa dengan Kristus, menjadi pribadi yang memiliki iman yang berkualitas. Yang ketiga, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, belajar dari Ezra. Fokus pada tujuan, itulah yang terpenting dalam kehidupan orang percaya. Pertanyaannya, apakah tujuan hidup saudara saat ini? Apakah fokus hidup saudara saat ini? Kita tidak dapat mengerjakan semua hal dalam hidup ini, karena itu dibutuhkan fokus dalam hidup kita yang dapat menolong kita untuk senantiasa mengembangkan potensi-potensi diri
yang kita miliki, yang ada di dalam diri kita. Sebab saudara-saudara, tidak ada satu orang pun yang ahli di semua bidang. Karena itu melalui kitab Ezra kita diajar untuk fokus pada tujuan hidup kita. Dan sebagai orang percaya, kita diarahkan oleh Ezra untuk fokus pada tujuan hidup kita sebagai orang percaya. Kalau orang Israel atau Yahudi zaman Ezra, mereka fokus untuk pergi ke Yerusalem, beribadah kepada Tuhan di Yerusalem. Nah, pertanyaannya bagi kita, fokus hidup kita saat ini itu apa? Atau siapa? Dan ini penting, saudara-saudara, karena ketika fokus kita di mana, disitulah sebenarnya kita menuju. Tapi kalau kita nggak punya fokus dalam hidup ini, maka kehidupan kita pun tidak ada tujuannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tekad dan semangat hidup akan mengarahkan kita pada tujuan hidup. Tekad dan semangat hidup adalah alat untuk mencapai tujuan. Fokus, tekad, dan semangat itu penting dalam kehidupan orang percaya di tengah-tengah pergumulan dan tantangan kehidupan ini. Fokus pada tantangan dan pergumulan hidup membuat kita menjadi kreatif dalam menjalani hidup ini. Kreatif dalam mengelola kehidupan, kreatif dalam mengelola persoalan. Mari saudara-saudara, kita belajar 3 hal dari Ezra. Lihatlah tantangan sebagai peluang untuk kita berbenah diri, memperbaiki kehidupan kita supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua, milikilah tekad dan semangat seperti Ezra yang selalu punya keberanian untuk percaya pada bimbingan dan tuntunan kuasa Tuhan, sehingga kita mengarah pada iman yang berkualitas, yang mana Tuhan punya tujuan satu untuk kita, serupa dengan Kristus. Yang ketiga, fokuslah pada tujuan, karena itulah yang terpenting dalam kehidupan orang yang percaya. Tuhan memberkati kita. Amin.
Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan, ketika kami memanggil nama-Mu, hati ini bergetar karena merasakan cita kasih-Mu yang luar biasa. Sampai hari ini, Engkau memperkenankan kami untuk menikmati kehidupan bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi. Engkau memperkenankan kami berkarya dan beraktivitas karena anugerah cinta-Mu yang selalu melekat di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini, menguatkan kami, menopang kami, agar kami tetap memiliki tekad, semangat, dan fokus pada misi-Mu di dunia ini. Berikan kepada kami Tuhan kegigihan hati, keteguhan hati, meskipun kami harus berhadapan dengan pergumulan, mengalami penderitaan dan tantangan hidup. Kami tetap fokus pada Tuhan dan misi Tuhan atas kehidupan kami. Berdoa untuk kehidupan bernegara, mengucap syukur atas campur tangan-Mu bagi negara ini ketika proses vaksinasi untuk program yang sedang dilaksanakan oleh pemerintahan kami. Berkati setiap pribadi-pribadi yang terkait untuk pelaksanaan program ini, baik dari Kementerian Kesehatan. Tuhan menolong supaya kami dapat menghadapi persoalan bersama ini dalam ungkapan syukur, karena Allah tidak berdiam diri, tetapi senantiasa melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami sebagai bangsa negara untuk pergumulan ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kebijaksanaan kepada para pimpinan bangsa kami. Dalam kehidupan bergereja, kiranya Tuhan memberkati kami sebagai gereja Tuhan GBIB yang ada di seluruh wilayah Indonesia, agar selalu menjadi alat berkat Tuhan dalam kehidupan bergereja di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, khususnya GBIB menabur kasih. Tuhan memberkati para pelayan Tuhan yang Tuhan percaya untuk membina, mendidik, mengasuh jemaat Tuhan di sini. Tuhan tolong kami supaya para pelayan Tuhan senantiasa dalam kesetiaan mereka, bersedia melaksanakannya dalam ketulusan, dalam ketekunan, sehingga kasih Tuhan dapat dilihat, dirasakan, dan dinikmati oleh setiap warga jemaat yang dilayani. Mendoakan keenam pengurus pelkat, Tuhan memberkati mereka juga, serta komisi-komisi, agar dapat bergandengan tangan bersama-sama dengan seluruh diaken dan penatua, serta pelayan-Mu untuk melakukan tugas tanggung jawab kehidupan bergereja. Mendoakan para lansia yang ada di jemaat ini, berikan kepada mereka kesehatan
sukacita dalam hati mereka, karena mereka dapat merasakan pemeliharaan Tuhan. Begitu juga untuk jemaat Tuhan yang mengalami kondisi tubuh yang lemah, Tuhan, biarlah Engkau senantiasa menguatkan mereka, dan perhatian serta kemauan dari setiap anggota keluarga yang bersedia mendampingi, menjaga, dan merawat merupakan representasi dari kehadiran Tuhan serta kepedulian Tuhan atas kelemahan tubuh mereka saat ini. Kami serahkan mereka sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan, supaya di tengah kelemahan mereka tetap berharap kepada-Mu dan mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan sendiri. Mendoakan setiap anggota jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan dalam kehidupan rumah tangga, perekonomian, pekerjaan, relasi. Tuhan tolong supaya melalui pergumulan kehidupan mereka semakin menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas dan hidup sebagai pemenang, hadir sebagai pemenang iman, karena mereka senantiasa percaya kepada pertolongan Tuhan dan kuasa Tuhan dalam menghadapi pergumulan hidup mereka. Ya Tuhan, saat ini kami menyerahkan akan kehidupan kami. Tuhan memberkati kami dalam sepekan ini. Berilah kepada kami keberanian untuk percaya kepada-Mu. Meskipun ada banyak hal yang kami pikirkan, harapkan, bahkan kami rindukan di dalam kehidupan kami, kiranya Tuhan senantiasa menolong kami untuk selalu berharap pada pertolongan Tuhan. Ini doa, permohonan, dan syukur kami di hadapan-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajar kami berdoa. Dalam waktu
memberikan persembahan kepada Tuhan dengan hati penuh syukur. Firman Tuhan dalam Amsal 11 ayat 24 dan 25 berkata, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa yang memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Ya Bapa, Engkau telah memberkati segala hal yang kami usahakan. Engkau memberikan kekuatan dan semangat bagi kami untuk tetap berkarya, bekerja memenuhi seluruh kebutuhan hidup kami. Persembahan yang kami bawa saat ini adalah ucapan syukur atas pemeliharaan Tuhan bagi hidup kami. Kiranya Tuhan berkenan atas persembahan syukur dan hidup kami, sehingga semuanya boleh bermanfaat bagi orang lain dalam karya-karya hidup yang berkualitas dari hari lepas hari. Dalam nama Yesus yang adalah sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup ini penuh dengan tantangan yang membutuhkan keberanian untuk mengambil keputusan dan tindakan yang tepat dalam iman untuk menghasilkan karya hidup yang berkualitas.
menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.